Wedang Kopi. Sugeng rawuh Gus Eka. Wilujeng nggih. Pripun kabare Gus? Alhamdulillah pangestune rahayu wilujeng. Alhamdulillah pangestune nggih rahayu. Nggih. Alhamdulillah panjenengan akhirnya setelah kula ngen-ngen dangu kalih rencang ya semoga-moga iso berkesempatan panjenengan sowan mriki ngaten. Alhamdulillah niki wau kalih beto jamasan pusaka nggih. 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 Pripun Gus? Melihat alam sing kados ngeten iki. Nggih. Sing penting tetep napa nggih? Cedhek marang pangerane. Pangeran niku pengengerane awake dhewe utawi Gusti Allah niku. Oh. Ketika kita eling waspada insyaallah kita tinepehna balak bilahi. Selamat niku. Nek mbahe mbiyen eling kuat selamat niku alame niku kan nggih kados ngeten. Tapi niki pun ganti windu kok. Insyaallah badai segera berlalu. Nggih. Berpengaruh ya. Iya, nggih. Kalau di Jawa itu kan cokro manggilingan itu kan ada berputar dari nasib baik, buruk, sedang itu kan berputar terus. Kados pok pentil nih loh. Nggih. Kadang di bawah, di samping tengah sini, terus akhirnya di atas. Nah, muter terus. Ora enek ceritane menungso ning dhuwur terus apa ning ngisor terus itu enggak ada. Oke. Itu nggih. Nggih, Gus gitu. Nggih. Gus Eka, saya tuh banyak belajar dari jenengan. Wah, nopo? Kok aja ngedeg-ngedegi lho wong aku belajar. Saya tuh banyak belajar teng jenengan. Oh iya, untuk pemirsa nih Wedang Kopi Podcast, Kang Eka ini juga mempunyai channel YouTube juga Eka Harnawa ya YouTube-nya. Belajaran tasian Gus. Alah. Jenengan senior kula. Di situ ada wisata, budaya, kuliner, kesenian. Terus petis pengalaman mistis. Ini pengalaman mistis kayak gitu. Makanya saya banyak belajar dari jenengan. Dan yang saya seneng dari jenengan itu pas pada waktu saya melihat story panjenengan. Sing napa ning? Saestu sampai diterokne ning anakku. Nek gak ngerti dikira misuh lho. Kalau itu senengan kula, lek senengan kalih yoga kula ki nang anu. Jenengan pas ngunjuk kopi Dodo buri. Nah, bukan. ini sebetulnya inspirasi dari Bakar Production itu. Itu kan mesti bareng ngombe kopi. Dodo buri. Kula iki sing seneng ae yoga kula iki. Walah diterok nih. Terus untuk yang kedua kalinya selalu tersenyum. Kita itu selalu tersenyum bahagia. Sebenarnya filosofi apa yang ada di dalam senyum? Jadi gini, nyun sewu nggih. Amit sebetulnya saya kan juga trainer hipnosis, saya juga trainer pernafasan kesatria langsa antara Amazing Super Unlimited, disingkat ASU. Nah. Itu saya muridnya Romo Dewa. Nah, sebetulnya kalau kita mengetahui ilmu psikologi atau NLP, Neuro Linguist Programming, ketika kita tersenyum, nggih, hormon kebahagiaan itu mengucur dari otak. Ada dopamin, serotonin, melatonin, dan hormon-hormon kebahagiaan itu akan mengucur dari otak ke seluruh tubuh. Nah, ketika hormon kebahagiaan itu mengucur, otomatis bisa memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Jadi intinya makanya bener, nek wong edan ra tau lara itu bener. Bener. Iya, guyu terus karena dia kaya akan hormon-hormon
kebahagiaan. Endorfin, dopamin, melatonin, serotonin, nah, seperti itu. Itu hormon-hormon yang membuat kita bahagia. Oh, oke. Makanya itu bagus sekali, benar-benar. Saya terinspirasi juga dari jenengan bahwasanya kita itu ben luwih anteng, kita itu harus meditasi. Itu memang benar. Iya, betul. Nah, meditasi untuk menurut saya dari pelajaran di pernapasan Amazing Super Unlimited itu disingkat ora benae? Iya, disingkat ASU. Sebetulnya Amazing Super Unlimited. Nah, ketika kita dalam kondisi frekuensi alfa itu kita kebanyakan ayam tentrem. Nah, sebentar, saya jelaskan dulu ya, guys ya. Ada 4 frekuensi dalam otak manusia. Oke. Beta. Nah, beta itu kesadaran normal seperti kita ini. Terus alfa itu fokus. Ketika kita sedang menyetir, membaca, itu konsentrasi itu alfa. Nah, terus theta itu frekuensi di mana kita tidur riam-riam, tidur ayam, tidur dengan bermimpi, itu di frekuensi theta. Nah, orang kusuk yang paling bagus ya di frekuensi theta ini, karena di pelajaran cakra itu jalur ilahiyah ini di frekuensi theta. Gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada frekuensi delta. Delta itu nek cara Jawane turu kebluk wis bleksek, ora duwe ngipi belas. Bleksek wis turu wis ora ngipi, itu di frekuensi delta. Dan ada 2 frekuensi lagi, gamma dan high gamma, itu sudah ranahnya ke tingkat metafisika atau spiritual. Itu. Tapi jarang sekali orang yang bisa mengakses ke frekuensi tersebut. Karena kalau dari segi okultisme, dari segi klasik, tukone yo awake dhewe kon poso, terus ngebleng kungkum lah, seperti itu kan menuju kita ke ranah-ranah seperti itu. Di era modern yang saya pelajari itu ya kita harus bermeditasi. Dan meditasi yang baik itu hanya bersyukur, bukan meminta-minta. Jadi kita syukuri yang ada. Ini sepengetahuan yang saya alami loh, karena saya kalau tidak pernah mengalami, mempraktekkan, saya tidak mau bercerita. Jadi ketika bermeditasi, bangun tidur dan sebelum tidur. Yang pertama biasanya saya minta maaf dulu. Setelah minta maaf, baru kita terima kasih atas makanan, terima kasih atas pemeliharaan, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas anugerah hidup ini. Belas rasa njaluk-njaluk. Mesti apa eneke wis matur nuwun ngono ae. Kalau saya pribadi. Itu. Gini. Ketika itu kan termasuk ada hipnotisnya ya? Ya. Yang anu itu ASU tadi ya? Oh beda. Pernafasan beda, hipnotis beda jalurnya. Gitu. Kalau yang hipnotis sama. Dulu ketika saya belajar di Romo Dewa itu menjadi trainer ASU itu Amazing Super Unlimited, mendapatkan kan ilmu hipnotis secara gratis. Tapi dulu saya sudah pernah belajar. Gitu. Di tahun 2015 saya sudah mengikuti pelatihan NLP, pelatihan hipnotis itu. Terus kemudian saya ikut pelatihan pernafasan itu. Gitu. Jadi beda antara pernafasan sama hipnosis itu beda. Sebetulnya hipnosis. Iya, ilmunya namanya hipnosis. Orangnya itu namanya hipnotis. Seperti kan tukang ngebas, basis ngoten nih, kalau gitaris lah seperti itu. Nah, hipnotis orangnya, ilmunya namanya hipnosis.
Bisa nggak orang umum belajar mengenai hipnosisnya itu? Bisa, sangat mudah. Bagaimana? Kalau orang mengatakan ilmu hipnotis susah itu dingel-ngel. Sebetulnya ilmu hipnotis itu gini. Gimana? Saya jelaskan. Hipnosis itu adalah ilmu atau teknik komunikasi mempengaruhi orang lain agar setuju kepada kita. Oke. Baik dengan trans ataupun tidak. Oke. Trans sleep itu kondisi menyerupai tidur tapi tidak tidur. Nah, ingat ini. Wong sing salah kaprah Gus nggih. Pripun? Ketika dihipnotis terus tidur, itu orang membayangkan tidak sadar sama sekali. Justru ketika kita dalam trans sleep atau trans hipnotis, itu kita mengalami kesadaran 9 kali lipat dari tidur biasa, dari kesadaran biasa. Loh, iya. Cuman kita tidak bisa menolak kepada seseorang tersebut. Sebab misal gini ya, seorang mempunyai penyakit anxiety disorder, kecemasan gitu ya. Okay. Dia cemas, dia takut mati, dia kan ada tuh seseorang parno, misalnya, kena COVID, yang penting kita kan harus tetap selalu hati-hati, waspada. Nah, ada orang yang mempunyai ketakutan berlebihan. Nah, itu kita bisa menggunakan pola-pola hipnoterapi. Jadi rasa cemasnya itu dibuang, rasa cemasnya itu dihilangkan. Tapi cemas itu semua orang pasti mempunyai. Saya pun punya, memiliki, tapi kadarnya sithik wae juga oke. Nah, seperti awake dhewe rasa cemas piro 5%, 10% cukup lah. Karena kita sangat manusiawi. Nah, seperti itu seumpama orang mempunyai kecemasan, ketakutan itu melalui proses seperti itu. Oke. Apa? Ini bentar, boleh ngerokok ini? Boleh, monggo. 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 Terus berarti kalau ada seminarnya, ada itu berarti semua orang bisa mengikuti ya ilmunya itu tuh. Oh iya, tanpa ritual, tanpa puasa, itu murni keterampilan. Seperti layaknya kita belajar naik sepeda, seperti layaknya kita belajar berenang. Oke. Ini kan gini, misalkan kalau ada yang mau ikut, misalkan ya, ada yang mau ikut, misalkan aku ini seseorang yang misalkan mempunyai parno mengenai ular atau apa, itu bisa dihilangkan? Bisa. Bisa. Oke. Berarti kenjenengan nggih? Iya. Bisa. Dalam waktu ya langsung itu tadi langsung bisa sembuh. Kalau itu memang mempunyai fobia. Iya, fobia terhadap binatang atau apa namanya? Bisa langsung. Karena itu biasanya pengalaman masa kecilnya sering ditakut-takuti. Akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar, terus sampai dewasa dia takut. Bahkan ada loh orang itu sampai sekarang takut dengan pisang. Gedang, iya takut karena dari kecilnya ditakut-takutin. Ayo tahu kayak gedang. Akhirnya takut. Sampai dewasa masuk mengakar ke pikiran bawah sadar. Nah, sebetulnya gini Gus. Di dalam otak manusia 88% itu yang mempengaruhi pikiran bawah sadar. Oke. Dan pikiran sadar hanya 12%. Contoh misal banyak kasus ya. Dulu saya sering tahu waktu ada perjudian di Pasar Balong itu di era-era tahun 80-an. Ketika duar ada gerbekan. Di situ ada sungai atau bulumbangan. Yang panjangnya itu 3 meter. Ketika dia takut sudah tidak memikirkan nalar, dia loncat kok teko.
Nah, seperti itu yang berjalan sudah bawah sadar karena sudah mengakses Iya. ke gamma dan high gamma tadi. Iya. Itu seperti itu. Orang takut. Nah, seperti itu. Panik, takut. Nah, di bawah itu pikiran bawah sadar, di atas itu ada pikiran sadar. Nah, di tengah-tengah itu namanya critical factor. Itu yang menjaga, yang memfilter, yang membypass pikiran bawah sadar. Kalau pikiran bawah sadar selalu terbuka, itu ya jelek. Selalu tertutup, itu juga jelek. Makanya saya selalu bilang, katakan diri Anda sendiri itu dengan kata yang positif, dengan kata yang baik-baik. Oke. Jangan menghakimi diri Anda dengan kata-kata yang negatif. Nah, seperti itu. Kita tidak boleh menghakimi diri kita sendiri dengan kata-kata yang negatif. Iya. Oke. Seperti misal tak kasih contoh, kita naik motor. Nah, tiba-tiba bannya bocor. Kebanyakan orang itu mesti, wah, apes banku bocor. Bilang gitu tuh. Oke. Nah, itu kita rubah dengan kata yang memberdaya, dengan kata yang positif. Wah, bannya bocor, untung aku mau kok ndak tiba, banku bocor kulik-kulik gitu. Seperti itu. Untung iki mangkok bocor nek delalah cedek tembel ban. Nah, seperti itu. Itu bisa merubah ya. Iya, merubah segalanya. Oke. Jadi secara otomatis nanti kita akan selalu menjadi orang yang selalu beruntung. Betul. Itu sepele, iya. Selalu dilupakan. Nah, betul. Dan ternyata efeknya bisa kemana-mana. Nggih. Luar biasa. Nggih, Gus. Ya akhirnya banyak tahu juga mengenai hal tersebut. Tapi kalau misalkan ya, misalkan, soalnya di pasar Selaung juga ada misalkan seseorang yang aku gak ngerti-ngerti ngelong nih kalung neng wong gak jelas, itu apakah termasuk hipnotis itu sendiri atau bagaimana? Ya, jadi begini. Hipnotis is gendam is hipnotis. Tergantung kita penimbulan situasinya. Misalnya gini. Orang akan mudah terhipnotis ketika diiming-imingi. Bingung. Pripun niku? Nah, seseorang yang modus biasanya mencari target itu sudah diamati dulu. Orang ini nanti mudah dihipnotis atau tidak itu diamati dulu. Oh. Iya. Berarti tidak ujuk-ujuk langsung wong iki. Enggak. Kados jenengan tipe pemikir ke kangelan hipnotis jenengan. Ya bisa. Saya tetap bisa tapi orang-orang yang memakai logika itu justru lebih sulit. Tapi tetap bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa dihipnotis. Semuanya bisa. Tapi memang caranya berbeda. Oh. Seumpama kita naik sepeda ya. Oke. Itu kan ada sepeda tersendiri. Kalau sepeda gunung, MTB, mountain bike itu kan kita untuk goes. Sepeda balap juga pitnya sendiri. BMX untuk atraksi. Nah seperti itu kita menggunakan pola-pola cara-cara yang tersendiri. Gitu. Nah kembali ke pasar tadi nggih. Iya. Gendam tadi.